I'm not sorry cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. And of how I like things in the bed. Oh no. Halo teman-teman, saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang metode pembelajaran PKN SD. Silakan menyaksikan. 1. Pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunanya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. 2. Metode-metode pembelajaran PKN di SD. A. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang boleh dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. B. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab ialah suatu cara bahan pelajaran untuk melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Dengan metode ini, antara lain dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menerapkan, dan mengkomunikasikan. Berikutnya metode diskusi. Jadi metode diskusi itu merupakan salah satu cara mendidik yang berupaya memecahkan suatu masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumennya masing-masing untuk memperkuat pendapatnya. Kemudian metode kontekstual, teacher and learning atau disebut dengan CTL. Pembelajaran kontekstual, teacher and learning adalah konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran dan dunia kehidupan peserta didik secara nyata, sehingga para peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetisi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari. Metode resitasi atau metode penugasan adalah metode penyajian bahan dengan cara guru memberikan tugas tertentu kepada peserta didik agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tugas yang diberikan ini dapat dilaksanakan di dalam kelas, di luar kelas, maupun di sekolah. Ada juga kelebihan dan juga kelemahannya. Kelebihan dari metode ini adalah memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara individual maupun kelompok. Ada juga kelemahannya, yaitu apabila bentuk penugasan ini tidak bervariatif, maka akan menimbulkan sikap bosan terhadap peserta didik. Metode simulasi dan metode permainan. Metode simulasi adalah metode yang menyajikan pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Salah satu metode yang termasuk dalam simulasi adalah metode permainan. Metode ini digunakan untuk menciptakan suasana belajar pasif ke aktif, kaku menjadi gerak, dan jenuh ke riang. Karakteristik dari metode permainan ini adalah menciptakan suasana belajar menjadi menyenangkan. Ada juga kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yaitu simulasi dapat memupuk keberanian dan kepercayaan diri peserta didik dengan bermain peran, sandiwara, dan juga bermain games. Ada juga kelemahannya yaitu pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataannya yang ada di lapangan. Yang selanjutnya adalah metode menghafal. Metode menghafal berarti mempelajari sesuatu agar dapat masuk dalam ingatan dan dapat dihafalkan oleh siswa. Menghafal memiliki tujuan untuk selalu ingat dengan sesuatu yang telah dihafal. Yang selanjutnya adalah metode tim quiz. Metode ini dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik terhadap apa yang mereka pelajari melalui cara menyenangkan dan tidak membosankan dan juga tidak menakutkan. Kesimpulannya, dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar, pemilihan metode yang tepat sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar yang efektif. Metode seperti tim quiz, diskusi, tanya jawab, main peran, dan penggunaan media interaktif lainnya dapat membantu siswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan dengan baik.
Selain itu, pendekatan yang berpusat pada siswa akan mendorong partisipasi aktif dan pengembangan karakter positif.